Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmed Tarmiji dalam channel Kupas Tuntas Latihan Ekonomi Akuntansi. Apa kabarnya para siswa? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat rekapitulasi jurnal khusus perusahaan dagang. Yang akan kita ambil sebagai contoh kali ini adalah transaksi perusahaan dagang Azmi Jaya. Apakah para siswa familiar dengan istilah rekapitulasi jurnal? Rekapitulasi merupakan tahap penting dalam siklus akuntansi. Jika ada kesalahan dalam rekapitulasi, jurnal dan pembukuan tak bisa dimasukkan ke dalam buku besar. Karena itu, rekapitulasi perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan. Kalau para siswa masih awam dengan proses rekapitulasi jurnal, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Adapun pengertian rekapitulasi jurnal adalah sebelum membahas pengertian rekapitulasi jurnal, para siswa perlu mengetahui rekapitulasi terlebih dahulu. Secara singkat, rekapitulasi adalah ringkasan atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir hitungan. Dalam dunia akuntansi, rekapitulasi jurnal adalah penjumlahan secara keseluruhan masing-masing kolom debit dan kredit dari jurnal transaksi yang akan dan telah dibuat sebelumnya. Jadi, rekapitulasi tersebut dilakukan setelah membuat jurnal dan sebelum posting ke buku besar. Nah, adapun fungsi rekapitulasi adalah salah satunya mempermudah staf keuangan atau akuntan saat akan posting isi jurnal ke dalam buku besar. Apa saja fungsi lainnya dari proses rekap jurnal? Berikut ini adalah pembahasannya. Yang pertama adalah memberi informasi keseimbangan saldo. Saat merekap jurnal, terdapat beberapa keseimbangan saldo yang perlu kamu hitung. Apabila saldo jurnal tidak seimbang, kemungkinan ada kesalahan dalam keuangan perusahaan. Sebaliknya, jika rasio keseimbangan sama, cukup aman untuk memiliki asumsi bahwa rekapitulasi jurnal berhasil dan sudah dilakukan dengan benar. Setelah para siswa memastikan tak ada kesalahan, hasil rekap jurnal bisa dimasukkan ke dalam buku besar. Namun, bila hasil rekap jurnal belum seimbang, para siswa perlu mencari tahu titik kesalahannya dan melakukan koreksi pada laporan keuangan. Yang kedua adalah mengidentifikasi bukti transfer. Seperti yang sudah diketahui, bukti transfer merupakan tanda yang penting sebab tanpa adanya bukti transfer, suatu transaksi tak bisa dianggap sah atau benar-benar terjadi. Nah, dalam proses rekap jurnal, kamu bisa mengidentifikasi bukti transfer. Pasalnya, terdapat beberapa bukti transfer yang masuk dalam proses rekap jurnal, misalnya kwitansi, faktur, memo, dan lain-lain. Sebelum memasukkan transaksi ke dalam buku besar, kamu perlu memastikan setiap transaksi benar-benar terjadi dengan mengidentifikasi buktinya. Sesudah menerima bukti transfer, umumnya perusahaan mengelompokkan transaksi-transaksi tersebut ke dalam kategori tertentu, seperti dibagi berdasarkan jenis aktiva, utang, modal, dan lain-lain. Selama proses rekap, para siswa atau para akuntan yang bertugas dapat menentukan keabsahan suatu transaksi berdasarkan bukti transfer yang tersedia. Jika terdapat kejanggalan, kamu dapat segera melakukan penelusuran terhadap transaksi yang terkait. Yang ketiga adalah mempermudah posting ke buku besar. Perlu para siswa ketahui, saat posting ke buku besar, ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan, yaitu mencatat waktu dan jumlah transaksi sesuai data, baik debit maupun kredit, mengisi kolom referensi dengan nomor halaman pada jurnal, kolom referensi lain diisi dengan data pada akun rekap. Dengan melakukan rekap jurnal terlebih dahulu, kolom debit dan kolom kredit sudah pasti jumlahnya sama atau seimbang. Jadi, lebih gampang jika kamu mengecek atau melacak transaksi. Maka dari itu, kamu dapat
melakukan pemindahan ke dalam buku besar dengan lebih cepat dan minim kesalahan. Yang keempat, memperoleh laporan yang lebih lengkap. Rekapitulasi jurnal bukanlah langkah wajib yang harus dilakukan oleh perusahaan. Namun, bila perusahaan melakukannya, perusahaan bisa memiliki data laporan yang lebih lengkap. Hasil rekap jurnal dapat digunakan sebagai arsip atau dasar evaluasi rutin. Melihat fungsi-fungsi yang tadi saya jelaskan, maka kita bisa mengetahui bahwa tujuan rekapitulasi jurnal yang utama ialah memastikan keseimbangan saldo dan memudahkan para siswa saat melakukan posting data ke buku besar. Setiap fungsi rekapitulasi jurnal akan bermuara pada kemudahan pemindahan data ke buku besar. Nah, bagaimana cara membuat buku besar? Lalu para siswa akan membagikan langkah-langkah untuk yang masih kebingungan dalam mengatasi hal ini. Pembuatan rekapitulasi dapat dilakukan baik untuk jurnal umum maupun jurnal khusus. Akan tetapi, rekapitulasi lebih lazim dilakukan pada jurnal khusus. Adapun jurnal yang dimaksud yaitu jurnal pembelian, yaitu tempat mencatat semua transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Kemudian jurnal penjualan, yaitu tempat mencatat seluruh transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Jurnal pengeluaran kas, yaitu tempat mencatat semua transaksi pengeluaran kas atau pembayaran seperti pembayaran gaji, pembayaran utang, dan lain-lain. Jurnal penerimaan kas, yaitu tempat mencatat semua transaksi penerimaan uang atau transaksi yang membuat kas bertambah. Dan yang terakhir adalah jurnal memorial atau jurnal umum. Nah, langkah-langkah untuk menyusun rekapitulasi adalah mempersiapkan jurnal, seperti menyiapkan jurnal khusus yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian membuat tabel rekapitulasi jurnal sederhana, hanya terdiri dari 4 kolom, yaitu kolom nomor akun, kolom nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Yang ketiga, mencatat nomor akun serta besar transaksinya. Dan yang keempat, memastikan bahwa saldo sebelumnya adalah seimbang. Nah, setelah kalian mengetahui mengenai rekapitulasi jurnal khusus, saatnya kalian membuat rekapitulasi jurnal khusus PD Azmi Jaya. Sebelumnya, di video yang telah saya jelaskan, kita telah membuat jurnal khusus pembelian PD Azmi Jaya. Dengan hasil di kolom pembelian totalnya 53.200.000, di kolom peralatan 112 juta, dan di kolom utang dagang sebesar 65.200.000. Jika dijumlahkan kolom debit dan kolom kredit, hasilnya sama. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke dalam rekapitulasi jurnal pembelian. Seperti yang tadi, kita pindahkan angka-angkanya, kita pindahkan nama akunnya, dan kita buat nomor akunnya. Sehingga totalnya sama, yaitu 65.200.000 sebelah debit, 65.200.000 sebelah kredit. Kemudian kita membuat rekapitulasi jurnal penjualan, sama seperti sebelumnya setelah saya jelaskan tentang video jurnal khusus penjualan. Jadi setelah kita buat, kita dapat melihat totalnya adalah piutang dagang 74 juta, penjualan totalnya 74 juta. Nilai ini akan kita pindahkan ke dalam jurnal rekapitulasi jurnal penjualan, yaitu seperti berikut. Rekapitulasinya adalah kita buat nomor akunnya, nama akunnya yaitu piutang dagang penjualan, kemudian totalnya 74 juta.
total debit dan total kreditnya sama. Kita pindahkan saja nama akun yang ada di jurnal khusus penjualan tersebut, kita pindahkan ke kolom nama akun dan kemudian kita berikan nomor akunnya. Biasakan nomor akunnya dibuat berurut mulai dari nomor yang kecil ke nomor yang besar. Nah, kemudian ini jurnal khusus penerimaan kas ya. Kemudian totalnya sudah kita jelaskan di video yang sebelumnya, yaitu 78.600.000 sebelah debit dan 78.600.000 sebelah kredit. Nah, kita tinggal pindahkan akun-akunnya, yaitu yang ada adalah akun kas, akun potongan penjualan, akun piutang dagang, akun penjualan tunai, dan akun pendapatan sewa. Setelah kita beri nomor akun, kita pindahkan nama-nama akunnya, kemudian kita pindahkan harganya, maka kita jumlahkan nilainya di sebelah debit 78.600.000 dan di sebelah kredit 78.600.000. Nah, kemudian kita lanjut ke jurnal khusus pengeluaran kas. Seperti di video sebelumnya telah saya jelaskan juga, dan kita dapat melihat bahwa nilai utang dagang totalnya adalah 34 juta, nilai pembelian totalnya adalah 27 juta, nilai serba-serbi totalnya adalah 17 juta, nilai kas totalnya adalah 77.640.000, dan potongan pembelian nilai totalnya adalah 36 juta. Nah, kemudian kita pindahkan nilainya, nama akunnya, nomor akunnya, nilai-nilai sesuai dengan nama-nama akunnya, dan totalnya adalah 78.600.000 sebelah debit dan 78 juta sebelah debit dan 78 juta sebelah kredit. Nah, kemudian di terakhir adalah jurnal umum. Kita telah buat juga dan telah dijelaskan di video sebelumnya, dan kita pindahkan ke dalam rekapitulasi jurnal umum PD Azmi Jaya dengan nama akun piutang dagang sebelah kredit 900.000, retur penjualan sebelah debit 900.000, dengan total jumlahnya sebelah debit 900.000 dan sebelah kredit 900.000. Nah, demikianlah penjelasan tentang bagaimana cara melakukan pemindahan jurnal khusus ke dalam rekapitulasi jurnal khusus. Semoga bermanfaat untuk para siswa. Saya ucapkan terima kasih. Untuk mendukung agar channel ini berkembang, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.